السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. ما زلنا في أعظم آية في كتاب الله، وهو آية الكرسي. Kita masih pada ayat yang terbesar dan paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat Al-Kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah sedikit kita baca bahwa dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah adalah karena berisi tentang Allah dan sifat-sifat Allah, berisi tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu bergantung atau berkait dengan keutamaan yang dipelajari. Maka kalau dipelajarinya adalah tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka tentunya ini sebesar-besar ilmu, setinggi-tinggi ilmu. Kemudian diawali dengan tauhid, la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa, bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, tauhid mengesahkan Allah dalam uluhiyah dan rububiyah. Artinya pengenalan pertama terhadap Allah, bahwa Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in, bahwa Allah memiliki sifat untuk diibadahi atau berhak untuk diibadahi atas seluruh manusia. Itu sifat pertama. Kemudian Allah iringi dengan kalimat huwal hayyul qayyum, yang hay dan qayyum. Kemarin sudah dibahas bahwa makna al-hay yang maha hidup ini mencakup seluruh sifat-sifat yang lain. Karena dikatakan hidup kalau mendengar, melihat, berbicara, berkehendak, dan sekian sifat-sifat yang lain. Sehingga hay itu cukup mewakili seluruh sifat-sifat yang lainnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadhanil ismanil kariman yadullani ala sairil asma'il husna. Dua sifat atau dua nama yang mengandung sifat ini menunjukkan seluruh nama-nama yang lain yang husna. Dalalatan mutabaqah wa tadammunan wa luzuman. Dalalah mutabaqah dan dalalah tadammun dan dalalatul luzum.
3 istilah tentang dalalah. Dalalah itu menunjukkan bahwa ini secara harfiah, secara nafsan, zahir menunjukkan masalah ini. Itu namanya dalalatun mutabaqah. Ada lagi yang kedua, dalalatut tadammun. Walaupun berbicaranya tentang sifat yang lain, tetapi terkandung di dalamnya makna lain. Itu disebut dalalatut tadammun. Ada lagi yang konsekuensinya, kalau memiliki sifat ini, konsekuensinya dia punya sifat itu. Maka itu dalalatul luzum. 3 istilah dari para ulama. Dalalatut mutabaqah yang langsung. Hayy maksudnya hidup. Menunjukkan Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna. Itu dalalah mutabaqah. Adapun yang kedua, dalalah tadammun. Kalau hidup terkandung di dalamnya makna, dia bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, bisa segala macam, itu disebut tadammun. Dalalatul tadammun. Yang ketiga, dalalatul luzum, otomatis. Kalau dia memiliki sifat ini, tentunya dia memiliki sifat ini. Ila akhirnya. Sebagaimana hayyun dengan iradah. Kalau yang hidup punya kehendak. Kalau nggak punya kehendak apapun, berarti nggak hidup. Itu otomatis namanya, itu luzum. Yalzamuhu an yakuna lahu iradah. Al-hayy yalzamuhu an yakuna lahu iradah. Yang namanya hidup otomatis punya kehendak. Kalau yang mati nggak punya kehendak apa-apa, diperlakukan apapun dia diam, nggak punya iradah. Ini namanya luzum. Maka sifat-sifat Allah yang lain terkandung dalam sifat al-hayy, dalalatul mutabaqah wa dalalatul tadammun wa dalalatul luzum. Sedangkan al-qayyum, atau sebelum al-qayyum, Syekh Sa'di masih merincikan wal hayy, maka yang namanya hayy, fal hayyu man lahul hayatul kamilah, disifati dengan sifat al hayyu adalah memiliki kehidupan yang sempurna. Al mustalzimah, lihat kalimatnya al mustalzimah, ini dalalah apa namanya? Dalalatul luzum. Dalalatul luzum. Al mustalzimah tentunya otomatis konsekuensinya memiliki sifat pula dengan sifat-sifat yang lain yang menunjukkan kalau dia hidup. Yani mustalzimah li jami'i sifatiz dzat, otomatis menunjukkan segala sifat-sifat yang lain tapi sifat yang dzatiyah. Sifat dzatiyah. Kalau hidup berarti melihat, kalau hidup berarti mendengar, kalau hidup berarti semua itu sifat-sifat dzatiyah. Dan sudah kita ketahui kemarin perbedaan sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Apa perbedaannya? Kalau dzatiyah tidak berkait dengan iradah, selalu dalam keadaan demikian. Tetapi kalau fi'liyah berkait dengan iradah. Idza arada, kalau Allah kehendaki, Allah berbuat. Itu fi'liyah. Sifat dzatiyah contohnya kas-sam'i wal basari wal ilmi wal qudrah. Yang namanya hidup mengandung sifat-sifat dzatiyah. Mendengar, melihat, mengetahui, al-qudrah, mampu atau memiliki kekuasaan. Bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu, itu qudrah. Wa nahwu dzalik dan lain-lainnya. Baik. Sekarang sifat yang kedua diiringkan dengan al-hayy, sifat al-qayyum. Wal qayyum huwa alladhi qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Yang namanya qayyum adalah yang berdiri dengan sendirinya dan yang lain semua berdiri karenanya. Dia Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Sedangkan yang lain selain Allah, makhluk-makhluk qama bihi, bisa tegak, bisa berdiri kalau Allah inginkan, kalau Allah kehendaki, kalau Allah bantu, kalau Allah berikan inayah, kalau Allah berikan kepadanya dukungan dan bantuan. La haula wa la quwata illa billah. Enggak memiliki daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. Itu makna qayyum.
Wa dzalika mustalzim. Kalimat qayyum atau sifat qayyum juga memiliki dalalatul luzum. Apa dalalatul luzumnya? Kalau berdiri sendiri berarti mustalzimun li jami'il af'al. Otomatis sifat itu mencakup sifat yang lainnya, yaitu segala sifat-sifat fi'liyah. Allah berkuasa untuk berbuat apapun tanpa perlu bantuan siapapun. Allah menciptakan malaikat, bukan Allah butuh malaikat. Allah menciptakan arsy, bukan berarti Allah membutuhkan arsy. Allah menciptakan makhluk-makhluknya bukan karena Allah membutuhkan makhluknya sama sekali. Allah berbuat sekehendaknya dengan tanpa memerlukan bantuan siapapun. Itu makna al-qayyum. Berarti mustalzim, konsekuensinya bahwa Allah melakukan segala sifat-sifat fi'liyah sekehendaknya. Fa'alun lima yurid. Ini konsekuensi dari al-qayyum. Allati tasafa biha Rabbul Alamin min fi'lihi, yaitu semua yang tersifat ya Allah Rabbul Alamin dengan sifat-sifat fi'liyah sekehendaknya, seperti al-istiwa, thumma istawa 'alal 'arsy, kehendak Allah. Wa huwal qayyum, yang berdiri sendiri, bebas melakukan apapun. Wan nuzul, Allah turun ke langit dunia, itu juga berkait dengan sifat qayyumiyah Allah. Allah Maha berdiri sendiri dan berbuat apapun yang dikehendaki. Wan nuzul wal kalam, Allah berbicara juga sama. Bebas Allah berbicara kapanpun kalau Allah kehendaki. Karena Allah memiliki sifat qayyumiyah. Wal qaul, berbicara, wal khalq, menciptakan ini, menciptakan itu. Dan tidak ada hak protes pada makhluk. Enggak ada hak protes kepada Allah. Kenapa engkau ciptakan syaitan? Kenapa engkau ciptakan iblis? Padahal kau sudah tahu bahwa iblis akan begini, akan begitu. Terserah Allah. Allah huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wal khalqu, penciptaan. Menciptakan apapun, Allah bebas berbuat apapun sekehendaknya. Wal rizq, memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Wal imatah wal ihya, mematikan dan menghidupkan. Mau mematikan siapa yang dikehendakinya dan menghidupkan siapa yang dikehendakinya, itu pun bebas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berdiri sendiri. Huwal hayy al qayyum. Wasair anwa'id tadbir, dan segala bentuk-bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun terkandung di dalam sifat al-qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Allah mengatur apapun sekehendaknya, mengatur alam semesta, mengatur langit dan bumi, mengatur makhluk-makhluknya. Kullu dzalika dakhilun fi qayyumiyyati al-bari. Semua itu terkandung di dalam sifat qayyumiyahnya Allah al-bari subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ba'd al-muhaqqiqin, oleh karena itu para pentahqiq, para peneliti, para ulama berkata, innahuma al-ismul a'zam alladhi idza du'iya Allah bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kata para ulama, para peneliti yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mereka berkata, innahuma, kedua nama itu, Al-Hayy dan Al-Qayyum, adalah asma'ul a'zam, sebesar-besar nama Allah atau sebesar-besar sifat Allah, atau kedua-duanya. Sebesar-besar nama yang mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi idza du'iya Allahu bihi ajab, yang kalau Allah diseru dengan dua nama itu, Allah akan kabulkan permintaannya. Siapa yang berdoa dengan memanggil dua nama ini akan dikabulkan doanya. Wa idza su'ila, siapa yang jika diminta bihi bihadzal ism, dengan nama yang mulia ini, u'ta atau u'tiya, akan diberi oleh Allah taala. Idza su'ila bihi a'ta, kalau diminta akan memberi. Kalau dipinta dengan memanggil nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits
Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Panggil dua nama besar ini. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan, kalau engkau dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepepet, ingin merataplah kepada Allah. Dan diajarkan meratap kepada Allah dengan kalimat Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meratap. Istighatsah. Birahmatika astaghith. Mengapa dua nama yang dipilih? Al-Hayy dengan Al-Qayyum. Karena ini tadi. Karena dua nama itu nama besar, yang di dalamnya terkandung nama-nama lain. Di dalam Al-Hayy terkandung nama-nama yang sifatnya dzatiyah. Dan di dalam Al-Qayyum terkandung sifat-sifat yang bentuknya sifat fi'liyah. Di sini terkandung sifat-sifat dzatiyah, di sini terkandung sifat-sifat fi'liyah. Maka dengan dua nama ini, Al-Hayy dengan Al-Qayyum, terkandung lengkap semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dzatiyah dan fi'liyah sekaligus. Masya Allah. Qala, dikatakan wa min tamami hayatihi wa qayyumiyatihi, dan di antara kesempurnaan sifat hidupnya, di antara kesempurnaan sifat qayyumiyahnya, Allah tidak dikenai rasa kantuk dan tidak pula dikenai tidur. Mungkin ada yang berkata, kalau sifat hidup itu sifat yang mulia, kita juga hidup. Malaikat juga hidup. Makhluk-makhluk yang lain juga hidup. Maka dijawab bahwa kehidupan kalian, kehidupan kita, kehidupan makhluk adalah kehidupan yang terbatas. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu yang pertama. Kehidupan yang sesaat. Kehidupan yang sebentar. Kehidupan yang dalam keadaan dikenai kematian. Itu satu. Ada sisi kedua, yaitu kehidupan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah kehendaki Allah ambil kembali. Bukan kehidupan yang hakiki, tapi kehidupan yang diberi pada saat tertentu. Ada yang berbicara, bukankah nanti di surga akan hidup terus gak mati-mati? Tidak sama. Kalimat hidup terus, na'am, karena kematian disembelih. Tetapi tetap berbeda pada yang kedua. Kehidupan yang diberi oleh Allah maka masih berkait dengan masyiatullah. Perhatikan semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan khalidina fiha. Allah akan katakan illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Artinya masih berkait dengan kehendak Allah, bukan kehendakmu sendiri. Kamu punya kehidupan, tetapi diberi oleh yang maha memberi. Berkait dengan masyiatullah, berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki tetap hidup, kalau Allah kehendaki kamu mati. Itu kehidupan yang berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah mutlak kehidupannya. Tidak dikenai kematian kapanpun dan tidak berkait dengan kehendak yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan termasuk kekurangan dari kehidupan makhluk, ada ngantuknya. Ada tidurnya. Tadi kematian. Berarti sudah berapa? Pertama, kehidupan yang diancam dengan kematian. Kedua, kehidupan yang dimiliki bukan oleh kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala bi'idnihi. Yang ketiga, kehidupan yang ada ngantuknya, ada tidurnya. Tidur itu hidup apa enggak hidup? Dibahas oleh para ulama. Orang tidur itu hidup apa enggak? Sebagian mengatakan dia hidup, buktinya dia akan bangun kembali. Sebagian mengatakan tidak, dia mati. Karena dia memiliki sifat-sifat seperti orang mati. Tidak mendengar, tidak berbicara, tidak tanggap. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, faman lam yamut fi manamihi. Siapa yang tidak mati ketika tidurnya, maka dia akan mati nanti. Maka dikatakan oleh para ulama dengan istilah mereka, akhul maut.
Tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Mirip dengan kematian. Ketika kamu tidur, apa yang kamu ingat? Aduh, ya tidak ada yang saya ingat, lupa semua. Kecuali kalau mimpi. Kalau nggak mimpi, belas, nggak tahu menahu sama sekali. Kamu dengar apa? Nggak tahu menahu. Dan itu kelemahan makhluk. Ketika membaca Al-Quran, kalau sudah digoda dengan rasa kantuk, kadang-kadang kacau bacanya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat lain. Astagfirullah. Mengapa? Lemah. Manusia kehidupannya tidak sempurna. Masih terkena rasa kantuk dan terkena tidur. Dengan tidur itu bukan kehidupan. Bukan kehidupan yang sempurna. Karena dia seperti mati. Akhul maut, saudaranya kematian. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum. Adapun Allah tidak dikenai kelemahan-kelemahan tersebut. Tidak ngantuk, tidak pula tidur. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadza min tamami hayatihi. Tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur, itu adalah kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mendapatkan faedah aqadiyah dalam masalah akidah, bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat subutiyah. Sifat subutiyah adalah sifat menetapkan satu perkara. Adapun lawannya subutiyah adalah nafiyah atau salbiyah. Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak begini. Itu namanya salbiyah. Tidak disifati dengan sifat salbiyah kecuali untuk mendukung sifat subutiyah. Barakallahu fikum. Ini catatan penting yang disarikan dari sekian dalil-dalil oleh para ulama, bahwa Allah disifati dengan sifat subutiyah dan tidak disifati dengan salbiyah kecuali untuk mendukung sifat-sifat subutiyah. Sehingga tidak bisa kemudian hanya disifati dengan salbiyah saja tanpa subutiyah, tidak bisa. Ahlul bid'ah wad dhalalah ada yang mensifati Allah tidak mau dengan subutiyah. Karena menetapkan sifat itu nanti menyamakan dengan makhluk. Kok punya sifat kayak makhluk? Sehingga tidak punya sifat. Lalu bagaimana menggambarkan tentang Allah? Digambarkan dengan salbiyah. Allah tidak bodoh. Maksudnya pintar. Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Allah tidak. Sebutkan. Para ulama membantah. Tidak bisa disifati dengan salbiyah seperti itu. Tidak otomatis. Mengapa? Karena dikatakan tiang pun tidak tuli. Karena nggak punya telinga. Tiang tidak bisu karena nggak punya mulut. Maka nggak bisa itu. Seperti itu. Boleh kita sifati seperti itu, tetapi untuk menetapkan subutiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah tidak tuli. Boleh. Allah tidak tuli, menjelaskan dan merincikan tentang yang sabit bahwa Allah Maha mendengar. Mafhum? Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah iringkan untuk menunjukkan sifat hidup yang sempurna. Allah katakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kehidupan yang sempurna yang tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Untuk mendukung dan merincikan tentang kesempurnaan kehidupannya. Dan yang demikian yang dibolehkan. Sehingga tidak boleh dengan sifat salbiyah saja, tetapi hendaklah dengan sifat-sifat subutiyah. Adapun sifat-sifat salbiyah untuk mendukung dan untuk menegaskan tentang sifat-sifat yang telah sabit, sifat-sifat subutiyah. Kembali kepada kita. Wasinah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, maknanya nu'as, rasa kantuk. Lahuma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah semua yang di langit dan yang di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Ai huwal malik
Wa ma siwahu mamluk. Maknanya dialah pemilik alam semesta. Sedangkan yang selain Allah semuanya mamluk, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqur raziqul mudabbir. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Dia yang memberi rezeki, Dia yang mengatur. Wa ghairuhu, adapun selain Allah, makhluqun marzuqun mudabbar. Adapun selain Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diatur oleh Allah, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk-makhluk. La yamlik li nafsihi wala li ghairihi. Tidak memiliki untuk dirinya atau tidak memiliki dirinya sendiri, tidak pula memiliki untuk orang lain. Itu makhluk-makhluk. Tidak memiliki mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, tidak memiliki sebiji darah pun, tidak di langit, tidak di bumi. Wala fi anfusihim, tidak pula pada diri mereka. Hati mereka, jantung mereka bukan milik dia. Oh, tapi tangan milik saya bisa gerakkan. Mata milik saya bisa pejamkan. Tapi jantung milik siapa? Coba berhentikan. Bingung dia. Nggak bisa ngatur jantungnya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihat ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan ada bukti-bukti bahwa engkau bukan milikmu, bahwa dirimu, badanmu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala. Engkau diperintah untuk menjaganya, engkau diperintah untuk memakainya dalam ketaatan, engkau diperintah untuk memakainya dalam ibadah ila akhirih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kata Allah, dan siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Aila ahad yashfa' 'indahu biduni idnih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pembelaan, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atu kulluha lillah. Yang namanya syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Walakinnahu ta'ala idza arada an yarham. Tetapi kalau dia menghendaki untuk merahmati seseorang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, maka Allah izinkan seseorang untuk membelanya, memberikan syafaat padanya. Liman arada an yukrimahu, bagi siapa yang Allah ingin memuliakannya dari hamba-hambanya, maka Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Maka ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mendapatkan rahmat dan menghendaki seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan, maka Allah perintahkan yang ini, yang Allah kehendaki untuk dimuliakan, untuk memberikan syafaat. Silahkan engkau memberikan syafaat. Memberikan syafaat pada siapa? Allah tentukan yang dikehendakinya adalah ini. Maka orang ini diberi syafaat oleh yang ini. Rasulullah SAW misalnya, Allah yuridu an yukrimahu, Allah ingin memuliakannya dengan syafaat, maka Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah katakan ketika Nabi sujud memuji dengan pujian-pujian yang baru saat itu Allah ilhamkan kepadanya. Sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu ala nabi. Angkat kepalamu, mintalah akan diberi. Wasfa' tushaffa', dan silakan engkau berikan syafaat, Allah akan berikan syafaat. Maka Nabi nyatakan ummati, ummati. Maka umatnya yang diberi syafaat oleh Nabi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisababi syafaatin Nabi SAW. Dengan sebab syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dan Allah rahmati umatnya dengan syafaat. Yang ini yuridu an yukrimahu, yang ini yuridu an yarhamahu. Adapun tanpa izin Allah tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat. Kalaupun para pemberi syafaat yang mulia sudah diizinkan oleh Allah,
maka orang yang tidak Allah kehendaki enggak akan mendapatkan syafaat. Kalau Allah tidak kehendaki. Kalau Allah tidak ridhoi. Karena syafaat itu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya. Illa min ba'di an ya'dzana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi yang memberi. Min ba'di an ya'dzana Allah. Liman yasha'u wa yarda, untuk siapa yang Allah kehendaki dan untuk siapa yang Allah ridhoi. Maka semuanya berkait dengan Allah. Yang memberi harus dengan izin Allah, yang diberi harus dengan keridhaan Allah. Maka tetaplah syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta syafaat pada makhluk. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tidak akan, atau dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di hadapannya, artinya apa yang sudah lewat dari segala perkara. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakangnya, artinya aima yastaqbil, apa yang akan datang. Semuanya Allah tahu, yang telah lewat maupun yang akan datang. Fa'ilmuhu ta'ala muhitun bitafasilil umur. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala rincian-rincian perkara. Mutaqaddimaha wa mutaakhiraha, yang awalnya ataupun yang akhirnya Allah Maha tahu. Wa bidzawahir wal bawatin, apakah yang zahirnya ataupun yang batinnya. Wabil ghaibi wasyahadah, apakah yang gaib ataupun yang syahadah, yang nyata ataupun yang gaib, semua Allah tahu. Wal ibad laisa lahum minal amri syai'. Adapun para hamba tidak memiliki sedikit pun, wala minal ilmi mithqala dzarratin, bahkan tidak memiliki pula ilmu sebidi darah pun, kecuali apa yang Allah ajarkan pada mereka. Dan itu sedikit sekali. Malaikat-malaikat ketika disuruh oleh Allah Taala, silakan sebutkan nama-nama itu, nama-nama benda yang ada di bumi ini. Dikatakan oleh para malaikat bahwa kami enggak punya ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali kalau Engkau ajari kami. Para malaikat. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. Kemudian diajarkan Adam, sebutkan nama-namanya. Setelah diajarkan, wahai Adam, terangkan nama-namanya. Adam tahu, malaikat tidak tahu, karena Allah ajarkan pada Adam alaihi salam. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, la ilma lana illa ma 'allamtana, bahwa kita enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah beritahukan pada kita. Selebihnya kita enggak tahu. Enggak punya ilmu apapun, enggak mengerti sedikit pun. Sedangkan Allah muhitum bikulli syai', ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah lalu dan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.